Bayangkan, kamu adalah seorang pangeran, lahir dalam kemegahan dinasti Umayyah di Damaskus, cucu dari para khalifah yang pernah mengguncang dunia. Namamu dikenal, darah bangsawan mengalir di nadimu. Tapi suatu malam, segalanya berubah. Tahun 750 Masehi, kekuasaan Umayyah diruntuhkan oleh pemberontakan Abbasiyah. Sungai darah mengalir di istana. Para paman, sepupu, dan saudaramu dibantai satu persatu. Dan kamu, Abdurrahman bin Muawiyah, baru berumur 20 tahun, menjadi buronan paling dicari di seluruh wilayah kekhalifahan. Dalam kegelapan malam kau berlari. Tak ada pengawal, tak ada harta, hanya pedang yang menempel di pinggang, dan satu-satunya yang kau genggam erat, nyawa dan kehormatan Umayyah. Sungai Yufrat kau seberangi, dikejar tentara Abbasiyah yang haus darah, kau bersembunyi dari satu desa ke desa lain, bersama seorang budak setia bernama Badr. Kau menempuh gurun panas, tidur di bawah langit terbuka, dan makan dari tangan orang-orang asing yang masih menghormati nama Umayyah. Kabar terus datang, pamanmu terbunuh, sepupumu dipenggal, anak-anak dibakar hidup-hidup, yang tersisa hanya kau. Kau berjalan hingga ke Afrika Utara, tapi bahkan di sana musuh tetap mengendus jejakmu. Dari Tripoli hingga Kairouan, para penguasa lokal menolakmu, takut terhadap Abbasiyah yang kini berkuasa di Baghdad. Namun kau tak menyerah, karena kau bukan sekadar buronan. Kau adalah sang elang Quraisy, keturunan langsung dari Bani Umayyah, garis darah yang pernah memimpin dunia Islam dari India hingga Spanyol. Dan takdirmu belum selesai. Di seberang lautan, ada sebuah wilayah yang telah lama berada di pinggiran kekuasaan Islam, Al-Andalus. Wilayah yang kacau, penuh perebutan kekuasaan antar jenderal Arab dan Berber. Rakyatnya lelah haus akan pemimpin sejati. Dan di sanalah kau akan menulis ulang takdirmu. Tapi jalan menuju Andalusia bukan jalan mudah. Masih ada pengkhianatan, pembunuhan, dan peperangan menanti. Tapi di ujungnya, ada Cordoba, ada kejayaan, ada tempat untuk seorang buronan menjadi penguasa, untuk seorang pangeran yang terbuang menjadi legenda. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Setelah perjalanan panjang dan penuh pelarian dari kejaran dinasti Abbasiyah, Abdurrahman akhirnya tiba di wilayah Afrika Utara. Ia menyamar sebagai orang biasa, berpindah-pindah tempat, dan hidup dalam bayang-bayang kematian. Namun darah bangsawan dan semangat untuk membangkitkan kejayaan tidak pernah padam dari dalam dirinya. Di Maghrib ia membangun jaringan, memanfaatkan loyalitas para pendukung Umayyah yang masih setia. Ia adalah satu-satunya penerus dinasti yang sah, dan itu menjadi simbol harapan bagi para pelarian, bekas prajurit, dan keluarga Umayyah yang tercerai-berai. Andalusia, Spanyol Islam, pada masa itu tengah dilanda kekacauan. Para gubernur muslim saling berebut kekuasaan, wilayah dipenuhi pemberontakan, dan rakyat tak lagi percaya pada penguasa. Inilah peluang yang ditunggu Abdurrahman. Dengan tekad kuat, ia menyeberangi Selat Gibraltar dan mendarat di Andalusia pada tahun 755 Masehi. Awalnya, banyak yang ragu siapa pangeran asing ini. Namun, saat ia menunjukkan garis keturunannya sebagai cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, banyak yang berbalik mendukung. Aura kepemimpinannya, kecerdasannya dalam strategi, dan kesantunannya membuatnya dihormati. Namun kekuasaan tidak datang dengan mudah. Ia harus menghadapi Gubernur Yusuf Al-Fihri, yang telah lama berkuasa dan enggan menyerahkan tampuk kepemimpinan. Terjadilah konfrontasi militer antara dua kubu. Satu membawa panji-panji masa lalu, satu lagi mengusung harapan baru. Dalam pertempuran dekat sungai Guadalquivir, pasukan Abdurrahman yang lebih kecil berhasil mengalahkan pasukan Yusuf. Ini bukan semata karena kekuatan militer, tapi karena rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada penguasa lama. Kemenangan ini menjadi titik balik sejarah Islam di Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil pun mendirikan Emirat Umayyah di Cordoba. Bukan kekhalifahan, karena ia masih menghormati realitas dunia Islam yang telah berubah. Tapi dalam kenyataannya Cordoba menjadi simbol baru kejayaan Islam, dan Abdurrahman menjadi penguasa kuat namun bijaksana. Di balik itu semua, ia tetap menyimpan luka masa lalu.
Ia sering termenung di balkon istananya, menatap langit Andalusia yang berbeda dengan langit Suriah. Tapi bagi dia, langit itu sekarang menjadi saksi bangkitnya kembali darah Umayyah yang diburu. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi menyelamatkan sebuah warisan. Cordoba bersinar kembali di bawah kepemimpinan Abdurrahman. Tak seperti para wali sebelumnya, yang ditunjuk langsung oleh kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Abdurrahman memerintah sebagai Amir Merdeka, menjadikan Al-Andalus sebagai wilayah yang berdiri sendiri, tidak tunduk pada kekuasaan pusat manapun. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tapi juga seorang negarawan. Setiap langkahnya penuh strategi. Setelah mengalahkan para pemberontak dan menyatukan wilayah selatan Spanyol, ia mulai membangun kekuatan administratif dan militer yang stabil. Cordoba dijadikan ibu kota, dan dari sana ia mulai membentuk fondasi kekuasaan Umayyah baru, yang akan bertahan berabad-abad. Abdurrahman memulai pembangunan Masjid Agung Cordoba, yang kelak menjadi simbol kejayaan Islam di Eropa Barat. Ia juga mengatur irigasi, sistem pertanian, dan perdagangan antar wilayah. Di bawah kepemimpinannya, Andalusia menjadi rumah baru bagi para sarjana, seniman, penyair, dan ilmuwan yang terusir dari dunia timur karena konflik politik. Abdurrahman merangkul banyak suku dan etnis seperti Berber, Arab, bahkan orang Visigot yang tinggal di sana sejak Romawi jatuh. Ia memberi tempat bagi semua yang ingin hidup damai dan membangun. Namun hidup Abdurrahman tak pernah benar-benar damai. Meski jauh dari kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, ia tetap dihantui oleh kemungkinan invasi. Beberapa kali para pendukung Abbasiyah mencoba menghasut pemberontakan, bahkan mengirim pasukan untuk menggulingkannya. Tapi sang elang Quraisy selalu siap. Di usia tuanya, Abdurrahman sering duduk di taman istananya, mengenang masa lalu. Ia kehilangan hampir seluruh keluarganya saat pembantaian Abbasiyah. Ia kehilangan rumahnya di Damaskus. Ia kehilangan masa muda yang seharusnya dinikmati sebagai pangeran yang damai. Namun ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia menulis puisi tentang kesedihan, tentang perpisahan, dan tentang harapan yang terus membara. Dalam salah satu puisinya ia berkata, "Aku seperti pohon kurma yang tumbuh di barat, jauh dari tanah kelahirannya, sendirian di antara pohon-pohon asing." Abdurrahman wafat pada tahun 788 Masehi. Di akhir hayatnya ia tak menyandang gelar khalifah, tetapi kekuasaannya nyata. Ia meninggalkan sebuah negeri yang stabil, makmur, dan menjadi pusat peradaban dunia. Dialah pendiri dinasti Umayyah Andalusia, yang kelak akan melahirkan zaman keemasan Islam di Eropa, jauh dari padang pasir Arab, di tanah yang pernah dianggap asing dan musuh. Dari seorang buronan, pelarian yang hampir mati di sungai Eufrat, ia berubah menjadi bapak pendiri salah satu kerajaan Islam, paling cemerlang di barat. Sang elang Quraisy tak pernah kembali ke Suriah, tetapi ia membuat sarangnya di tanah baru. Dan dari sana ia terbang tinggi menulis sejarah. Inilah kisah Abdurrahman Ad-Dakhil, si elang Quraisy.